Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kearifan lokal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naifa Islamiyah Danila, nama saya Fitriahan Putri. Saya Muhammad Fatalihan. Selamat menyaksikan. Hai guys, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan makna dari kearifan lokal menurut para ahli. Yuk, simak videonya. Jadi, yang pertama ada pengertian dari Eswarsi. Menurut Eswarsi, kearifan lokal merupakan kebijakan manusia berdasarkan filosofi, nilai-nilai, cara-cara, dan etika serta perilaku manusia yang melembaga secara tradisional. Nah teman-teman, yang kedua ada pengertian kearifan lokal dari Pong Pahit dan Nantaswan. Menurut Pong Pahit dan Nantaswan, kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat yang terjadi secara turun-temurun. Tidak tahu. Wait a minute. Fir, lanjutannya apa, Fir? Nah, jadi yang terakhir ada pengertian dari Haryati Subadio. Menurut Haryati Subadio, kearifan lokal merupakan suatu kemampuan manusia untuk menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan mereka sendiri. Kakak, kasih tahu aku bentuk-bentuk kearifan lokal, aku kasih di 20.000. Oke, baiklah. Jadi untuk bentuk-bentuk kearifan lokal sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah berwujud nyata. Nah, berwujud nyata ini juga dipecah menjadi 3. Yang pertama itu adalah tekstual, seperti halnya kalender dalam Jawa yaitu Kliwon, Suro. Lalu juga ada cagar kearifan lokal yaitu cagar seni ya seperti keris dan juga wayang. Lalu juga ada arsitektur atau bangunan seperti rumah limas di Palembang dan juga Candi Borobudur di Magelang. Lalu juga ada yang berwujud tidak nyata. Biasanya ini berwujud verbal, seperti halnya puisi, pantun, dan juga nyanyian pada zaman dahulu. Nika, makasih ya. Oke, sama-sama. Ciri-ciri kearifan lokal yang pertama mampu mengenal terhadap budaya luar, yang kedua memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar, yang ketiga memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke budaya asli, yang keempat memiliki kemampuan mengendalikan, yang kelima mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Dan untuk fungsi kearifan lokal yang pertama untuk pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan pengetahuan sebagai petuah, dan untuk bermakna sosial seperti upacara integral komunal dan politik seperti upacara mangkok merang. Nah teman-teman, dalam kearifan lokal juga terbagi menjadi beberapa potensi loh. Yang pertama, salah satunya adalah potensi dalam masyarakat, yaitu contohnya kain batik dan kain songket. Dan yang kedua itu adalah kearifan lokal dalam bidang pertanian, misalnya sistem pertanian terasering. Lalu yang berikutnya juga ada kearifan lokal dalam mitos masyarakat, misalnya bahwa seseorang tidak boleh pulang ketika lewat dari maghrib karena dikhawatirkan akan diculik oleh sosok makhluk halus. Dan yang terakhir, kearifan lokal dalam cerita budaya dan juga petuah. Contoh kearifan lokal dari Palembang, Sumatera Selatan yaitu maksuba. Maksuba merupakan salah satu contoh makanan tradisional di Palembang. Maksuba biasanya disajikan pada saat-saat hari istimewa seperti lebaran dan pesta pernikahan. Maksuba diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada kerabat dan tamu undangan yang datang. Contoh kearifan lokal dari Musi Banyuwangi, Sumatera Selatan yaitu senjang. Senjang adalah suatu bentuk kesenian yang menggabungkan antara sastra lisan dan musik tradisional. Senjang seringkali digunakan sebagai kelakar dalam suatu pesta pernikahan. Biasanya senjang berisikan tentang lelucon, sindiran, ataupun nasihat. Hebat di sini orang Jawa ngaku. Karena kebetulan saya merupakan keturunan dari Jawa juga teman-teman, hari ini saya akan memberikan top 2 kearifan lokal dari Jawa Timur, yaitu lebih tepatnya di Ponorogo. Nah, kearifan lokal yang akan saya sebutkan ini terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada kearifan lokal berupa tarian, yang kedua ada berupa makanan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu berupa tarian. Mungkin teman-teman udah pada nggak asing dengan istilah atau nama dari tarian Reok Ponorogo. Reok Ponorogo ini punya latar belakang dari ceritanya teman-teman.
Jadi ceritanya itu berawal dari Raja Ponorogo yang ingin melamar seorang putri dari kerajaan Daha, yaitu Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah-tengah dia mau melamar ini teman-teman, ternyata beliau ditolak oleh Raja Singabaro. Saya yakin kalau misalnya teman-teman pasti udah sangat antusias kalau misalnya saya membahas tentang makanan. Makanan dari daerah Ponorogo, Jawa Timur, yaitu salah satunya adalah rawon. Rawon kita kenal sebagai makanan dengan kuahnya yang berwarna hitam pekat dan terbuat dari rempah-rempah. Hal ini membuat rawon terkenal akan kaya rasa. Jadi, rawon ini pada tahun 2020 sempat dinobatkan sebagai sup terenak se-Asia menurut Taste Atlas. Nah teman-teman, karena kita tadi udah bahas tentang daerah Jawa, kali ini kita bakal balik lagi ke Sumatera karena ibu saya juga kelahiran dari Sumatera. Nah, ibu saya ini merupakan keturunan dari daerah Muara Kuang, di mana daerah Muara Kuang ini punya adat istiadat yang namanya Tugu Tubang. Tugu Tubang itu artinya anak perempuan paling tua dalam keluarga mendapatkan hak untuk merawat dan menjaga rumah, biasanya rumah-rumah adat yang ada di dusun atau desa-desa keluarga tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa contoh tradisi dari Jawa Tengah. Baiklah, salah satu tradisinya itu berhubungan dengan malam satu suro, yakni Mubeng Benteng. Mubeng Benteng sendiri ini artinya adalah mengelilingi benteng. Nah, benteng yang dimaksud adalah benteng di Keraton Yogyakarta. Nah, Mubeng Benteng sendiri ini memiliki arti introspeksi diri dan juga refleksi diri. Nah, selama dalam mengelilingi benteng ini, kita itu mempunyai beberapa aturan. Yang pertama itu adalah dilarang berbicara, lalu juga yang kedua itu adalah dilarang makan dan juga dilarang minum saat kita mengelilingi benteng ini. Dan ada juga salah satu keunikan dari benteng ini, yaitu ini semua kegiatan ini terbuka untuk semua kalangan. Jadi untuk para turis dan juga para warga di sana itu bebas mau mengikuti kegiatan Mubeng Benteng ini. Selanjutnya ada salah satu tradisi dari Pulau Jawa yang konsepnya masih sama kayak Mubeng Benteng, cuma ini agak berbeda, yakni Jumat Kliwonan. Jumat Kliwonan merupakan hari istimewa dalam sistem penanggalan Jawa dalam tradisi Jawa. Jumat Kliwonan sendiri ini memiliki konsep lukat yang memiliki arti dihapuskan, disucikan, dibersihkan dari segala mara bahaya, sehingga kita itu memperoleh keselamatan dan juga keberkahan. Nah teman-teman, bunda aku itu berasal dari Sumatera Barat. Contoh kearifan lokal yang berasal dari Sumatera Barat yaitu sistem adatnya yang berbasis matrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Contohnya kayak aku nih, aku kan lahir di Palembang, aku tetap disebut dengan sebutan anak Minangkabau karena bundaku itu berasal dari Minangkabau. Dan ada juga tradisi makan majamba, yang merupakan tradisi makan bersama dalam satu wadah yang sama dilakukan dalam acara adat maupun pernikahan. Nah teman-teman, ada juga contoh kearifan lokal dari Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Contoh yang pertama itu tradisi sedekah rame, yang merupakan budaya gotong royong yang dalam menyelenggarakan acara seperti hajatan ataupun pernikahan, di mana masyarakat sekitar membantu tanpa meminta imbalan sepeser pun. Dan juga yang kedua adalah perahu bidar. Kalian pasti tahu lagu Skibidi Dop 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 Dop, yes yes. Nah, itu adalah tradisi perahu bidar, di mana tradisi ini merupakan perlombaan perahu cepat khas Palembang. Nah, jadi itu dia persembahan video dari kelompok kami. Bye bye.